menyajikan ilustrasi nyata kasus miskomunikasi antar pribadi, membantu audiens memahami penyebab dan dampak miskomunikasi, memberikan solusi dan tips perbaikan komunikasi efektif. Banyak konflik terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena komunikasi yang tidak tepat. Komunikasi antar pribadi itu kunci. Bila kecewa karena merasa permintaan bantuannya diabaikan, dan Yurisa bingung karena merasa tidak pernah diminta bantuan. Kamu tuh tahu gak sih, kalau kemarin tuh aku butuh bantuan kamu banget, tapi kamu diem aja. Lah, aku tahu dari mana? Kamu aja diem aja. Lah, bukannya kemarin aku udah bilang ya sama kamu, kalau laporan minggu ini berat banget. Itu bukan minta bantuan, Bil. Aku kira kamu curhat. Bila dan Yurisa duduk bersama, membahas ulang cara komunikasi mereka. Bila menyadari harus menyampaikan permintaan secara eksplisit, dan Yurisa belajar untuk lebih peka dan bertanya kalau ragu. Jadi gitu ya. Berarti harusnya aku bilangnya jauh lebih jelas sih sama kamu kalau emang aku tuh butuh bantuan. Gak cuma bilang kalau berat aja. Aku juga sih harus lebih peka sama kamu. Kan kamu kemarin udah curhat. Harusnya aku bantu. Iya sih. Yaudah kalau gitu aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf ya. Satu kalimat bisa bermakna beda jika tidak dikomunikasikan dengan tepat. Mari belajar jadi komunikator yang lebih baik. Komunikasi bukan soal berbicara saja, tapi soal menyampaikan maksud dengan jelas dan mendengarkan dengan aktif. Dalam video ini, salah paham itu nyata, menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang berbeda itu dapat menjadi sumber utama miskomunikasi dalam hubungan antar pribadi. Tokoh Bila di sini menggunakan gaya komunikasi tidak langsung atau implisit, dengan harapan Yurisa memahami maksudnya tanpa perlu menyatakan secara eksplisit. Sebaliknya, Yurisa memerlukan komunikasi yang jelas dan langsung agar dapat merespon dengan tepat. Dalam teori gaya dan manajemen komunikasi, perbedaan ini disebut sebagai perbedaan gaya penyampaian pesan yang jika tidak dikelola dengan tepat dapat menimbulkan salah tafsir, konflik, dan perasaan diabaikan. Manajemen komunikasi yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengenali gaya komunikasi lawan bicara, menyesuaikan cara penyampaian pesan, mengklarifikasi makna secara terbuka, serta membangun pemahaman dua arah. Nah, melalui refleksi dalam video ini, kita dapat belajar bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang mengelola cara penyampaian dan penerimaan pesan agar tidak terjadi salah paham. Kamu tuh tahu gak sih, kalau kemarin tuh aku butuh bantuan kamu banget, tapi kamu diem aja. Lah, aku tahu dari mana? Kamu aja diem aja. Ajannya apa Bil? Lah, bukannya waktu itu aku udah bilang ya, kalau laporan minggu ini tuh berat banget. Itu bukan Itu bukan apa? minta bantuan, mah. Oh iya, iya, iya. Itu bukan minta bantuan.